Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula, hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuat di tengah lingkungan yang tak bersahabat. Banyak dari kita yang hidup bersama musuh atau orang yang selalu membenci kita, sehingga menyebabkan amarah, pertikaian, pikiran negatif hingga sakit hati. Itu semua wajar. Sebagai manusia biasa, tentu sempat berpikir bahwa hal negatif juga harus dibalas dengan yang negatif. Namun, ada satu cara yang bisa kita lakukan agar menang, yakni menaruh rasa cinta padanya. Berikan rasa itu ke dalam dirinya, maka hal itu akan menyelamatkan kita. Injil hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi dan menerima musuh-musuh kita. Jangan menyimpan kebencian. Berdoalah bagi orang-orang yang menyakiti kita. Perlakukan orang-orang sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh sahabat atau musuh. Yesus memberitahu kita bahwa kita harus berusaha mengasihi orang lain dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya. Penting untuk dicatat bahwa Ia tidak menyuruh kita untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, atau bahkan menyukai mereka, atau menjadikan mereka sebagai teman kita. Namun, jika kita hanya peduli kepada orang-orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Bahkan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang tidak memiliki agama atau moral pun dapat melakukan hal yang sama. Namun, kita dipanggil untuk meniru Allah yang menurut gambarnya kita diciptakan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memberitahu kita untuk melakukan apa yang sulit bagi kita untuk dilakukan, terutama dengan sifat kita untuk selalu membalas dendam. Kita diminta untuk memberi contoh dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa meskipun terluka, kita mencoba untuk memberikan pengampunan. Dalam masyarakat yang penuh dengan orang-orang yang menghakimi dan berpikiran tertutup, semoga kita berbeda dengan mengingat bagaimana Tuhan menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Sebab Allah dalam kitab Ulangan dalam bacaan pertama hari ini mengatakan, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Semoga kita melakukan apa yang tidak lazim dibuat orang, yakni mencintai musuh
dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.